Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, badai kehidupan menempa iman. Orang-orang yang mengikuti Yesus datang dengan berbagai alasan. Saya sebut mereka followers with many reasons. Banyak mereka yang mengikuti Yesus dengan alasan dan motivasi yang berbeda. Sama seperti orang-orang Kristen, orang-orang percaya hari ini, Anda mungkin mengikut Kristus dengan motivasi tersendiri, dengan alasan yang berbeda. Tapi mari kita bahas firman Tuhan. Ada yang mengikuti Yesus untuk mencari celah, kesalahan, dan untuk menjatuhkan Yesus. Lukas 6 ayat yang ke-7. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Saya sebut ini kelompok Kristen haters. Satu kali ada orang komen di Instagram saya. Dia bilang gini, saya follow IG-nya bukan karena suka sama pengajarannya, tapi supaya saya bisa mengawasi pengajarannya. Jangan sampai salah, katanya gitu. Luar biasa. Banyak orang yang follow akun-akun Instagram ataupun YouTube ataupun Facebook hamba-hamba Tuhan bukan karena ingin mendengarkan khotbah pengajaran, tapi untuk mengawasi. Ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di zaman Yesus yang juga ikut Yesus, bukan untuk mendengarkan, bukan untuk belajar, tapi mengamati supaya bisa mencari kesalahan Yesus. Kristen haters yang menggunakan akun-akun sosial medianya untuk mengcapture kesalahan dan kelemahan hamba-hamba Tuhan dan komen tentang hidup mereka. Sama bukan? Dari zaman Yesus sampai hari ini selalu saja akan ada haters. Ada lagi yang mengikut Yesus untuk disembuhkan. Ada orang-orang yang mengikuti Yesus itu supaya mereka mendapat pertolongan. Lukas 5 ayat 15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Saya sebut ini kelompok Kristen berkat. Orang-orang yang mengikut Tuhan supaya hidupnya diberkati. Mereka ikut Yesus supaya ditolong. Mereka punya sumber pertolongan. Tidak apa-apa, karena kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan memang Dia penolong kita yang setia. Lebih baik berharap pada Tuhan daripada kepada manusia. Tapi mari kita lihat lagi. Ada kelompok wanita yang mengikuti Yesus untuk melayani Dia. Dalam Markus 15 ayat 40-41 berkata gini. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saya bangga dengan para wanita dari sejak zaman Yesus. Mereka ambil bagian, porsi untuk melayani. Mengikuti Yesus untuk melayani Dia. Saya sebut ini kelompok Kristen pelayanan. Orang-orang yang rindu untuk punya bagian dalam pelayanan di rumah Tuhan. Melayani hamba-hamba Tuhan. Ada orang-orang luar biasa yang memang punya hati untuk melayani. Well, followers with many reasons. Para pengikut dengan berbagai alasan. Kebanyakan orang hanya akan datang kepada kita, dekat dengan kita, kalau kita itu memberi keuntungan bagi mereka. Orang-orang yang dekat dengan kita, para followers, ada di antara mereka yang kebanyakan hanya mau dekat dengan kita kalau kita memberi keuntungan buat mereka. Tapi saya percaya, follower yang sesungguhnya, pengikut Kristus yang sesungguhnya, adalah mereka yang tetap memegang iman mereka, meskipun mereka melalui penderitaan, tekanan, dan cobaan dalam hidup ini. Banyak orang yang mungkin mengikut Kristus, mengaku dirinya Kristen,
Karena mereka tahu kalau mereka dekat dengan Tuhan, mereka akan diberkati. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh punya iman adalah orang-orang yang akan tetap mengikut Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Orang-orang yang akan tetap mengasihi Tuhan walaupun, meskipun mereka akan tetap setia sama Tuhan. Matius 16 ayat 24 berkata gini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kebanyakan orang hanya ikut Tuhan untuk berkat-Nya, tapi tidak taatnya. Banyak orang yang ingin ikut Tuhan karena pertolongannya, tapi tidak mau berkorbannya. Yesus berkata bahwa barang siapa mau mengikut aku, dengar pengikut Kristus, kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Jangan hanya jadi pengikut yang mau cari nyaman aja. Kita harus mengerti bahwa ikut Yesus berarti harus mau pikul salib dan sangkal diri. Bukan hanya diberkati, dicukupi, dilimpahi, makan kenyang, hidup tenang sampai mati. Ikut Yesus itu harus mau bayar harga. Ikut Yesus itu harus melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Jangan cuma doa minta diberkati, tapi apa yang sudah kita beri? Apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Jangan hanya jadi pengikut Yesus yang hanya mau cari aman. Karena Yesus tidak pernah janjikan kenyamanan. Yesus bilang barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Ada orang yang komen di Instagram saya ketika saya khotbah tentang mencari kehendak Tuhan. Dia bilang gini, bagi saya, ikut Tuhan itu yang paling penting, tenang, penuh damai sejahtera. Sudah cukup katanya. Ada orang yang bilang sama saya, emangnya kalau saya nggak seperti Ibu Heni, melayani Tuhan, mencari kehendak Tuhan, saya salah? Enggak gitu. Tapi kebanyakan kita punya motivasi yang berbeda ketika kita ikut Tuhan. Kita cuma mau enaknya aja. Kita nggak mau bayar harganya. Kita cuma mau pertolongannya, tapi kita tidak mau berkorbannya. Kita mau berkatnya, tapi kita tidak mau taatnya. Lukas 18 ayat 20. Ini juga ada di kitab Matius, bicara seseorang yang datang kepada Yesus dan berkata, apa yang saya harus lakukan untuk beroleh hidup yang kekal? Ini jawab Yesus ayat ke-20, Lukas 18 ayat yang ke-20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat 21, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ayat 22, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Dalam kitab Matius dikatakan dia pergi dengan sedih. Orang ini tanya sama Yesus, apa yang aku harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus bilang ada 10 perintah Allah. Dia bilang, oh aku sudah lakukan itu sejak masa muda. Nah ini kelompok Kristen yang merasa diri benar. Tapi Yesus yang paling tahu apa korban yang harus kita bayar. Biasanya korban itu merupakan hal yang paling berharga dalam hidup kita. Kenyamanan hidup. Dan Yesus bilang sama dia, masih ada satu lagi. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kan ada orang bilang gini, nggak ada yang kita bisa bawa mati. Salah. Yesus bilang taburan kita yang akan mengikuti kita sampai di sorga. Apa yang kita tabur untuk orang-orang miskin akan menjadi harta bagi kita di sorga. Kemudian dikatakan gini, ketika orang itu mendengar perkataan Yesus itu, dia jadi amat sedih. Kenapa? Karena dia sangat kaya. Nah, apa yang hari
hari ini menjadi sangat berharga dalam hidup. Mau nggak engkau pakai itu untuk melayani Tuhan? Karena ikut Tuhan harus mau bayar harga, harus mau sangkal diri, harus mau pikul salib, dan itu tidak mudah. Loh, ikut Tuhan katanya diberkati. Loh, siapa yang bilang? Berkat itu hanya bonus yang mengikuti kita, penyediaan Tuhan karena Dia setia. Tapi Yesus nggak pernah ngiming-ngimingi kenyamanan hidup di dunia untuk kita. Yesus bilang, siapa yang mau ikut aku harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Kita harus mau taat, bukan hanya mau berkat. Yohanes 15 ayat 7 bilang ini, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Biasanya orang cuma baca yang poin B, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lalu ketika kita berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan gak jawab-jawab, kita gak terima-terima, marah kita. Kita lupa poin A, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, tinggal di dalam Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Berarti kita menghidupi firman Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman. Baru apa saja yang kita kehendaki, mintalah sama Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan. Berkat, kelimpahan, kenyamanan hidup adalah upah dari Tuhan. Anak adalah upah dari Tuhan. Promosi adalah upah dari Tuhan. Tapi yang terutama adalah melakukan firman Allah dalam hidup kita. Apa yang jadi kehendak Tuhan bagi kita. Mana mungkin penyertaannya mengikuti kita kalau kita tidak hidup dalam ketaatannya. Hidup dulu dalam firman, baru minta sama Tuhan. Kalau tidak mau taat, ya jangan minta berkat. Matius 6 ayat 33 bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya, bicara semualah yang kita butuhkan dalam hidup ini, akan ditambahkan dalam hidup kita. Kita akan menikmati hidup yang diberkati, kelimpahan dan lain sebagainya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah, bicara soal kehendak Allah bagi kita, dan kebenarannya, bicara firman Tuhan yang kita harus hidupi dalam hidup kita setiap hari. Contoh, kalau anak itu taat sama kita, kita suruh apa dia nurut, nyenengin hati kita. Apa sih yang kita nggak kasih buat anak kita? Tapi kalau apa-apa nuntut, dan nggak mau lakukan kewajibannya, disuruh belajar nggak mau, disuruh belajar sungguh-sungguh, pacaran terus, main handphone terus, main game terus. Lalu mereka nuntut ini itu sama kita. Apakah kita akan turuti? Ya enggak. Ada waktunya kita harus taat kalau kita mau hidup dalam berkat. Ikut Yesus itu enggak bebas badai. It's not storm free. Christianity is not storm free. Banyak orang bilang, kenapa aku sejak ikut Yesus kok banyak masalah? Loh, emang Yesus janji nggak ada badai? Ikut Yesus itu nggak ada jaminan, nggak ada ujian, nggak ada badai. Karena dalam Matius 7:24, Yesus bilang gini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bayangkan, apakah lalu kalau kita hidup dalam firman Tuhan lalu tidak ada ujian? Yesus sudah bilang, Yesus sudah ngomong. Kasarnya tuh kita ngomong gini, ngomong yang jelek-jeleknya dulu aja deh. Nah, Yesus tuh bukan orang yang janji-janji sama kita, muluk-muluk sampai kita lupa bahwa sebenarnya Yesus itu udah ngomong yang harus kita lakukan. Orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, mereka orang-orang yang bijaksana. Apakah lalu mereka sudah lakukan firman tidak ada masalah? Yesus bilang akan turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Bicara hidup kita akan diterpa dengan banyak ujian, masalah, cobaan, pergumulan. Jodoh nggak datang-datang, keturunan nggak dapet-dapet,
bisnis sulit sekali maju, dan lain sebagainya. Tapi orang yang sungguh-sungguh punya iman, imannya nggak akan rubuh. Dia akan tetap berdiri teguh. Dia akan bilang Yesus baik selama-lamanya, Tuhan baik. Tiba-tiba kita didiagnosa dokter, kita punya penyakit, kita enggak kehilangan iman. Kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup sembuhkan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan cepat menghakimi orang ketika mereka diterpa masalah, ketika mereka sedang menghadapi ujian iman, mereka tiba-tiba mendapat kabar penyakit ini, penyakit itu. Usaha mereka mungkin tidak jalan, bahkan mungkin mengalami kerugian. Jangan cepat menghakimi orang. Mari berdoalah buat mereka supaya iman mereka tetap teguh. Jadilah sahabat yang tetap berdiri teguh di samping mereka, menguatkan dan menolong mereka. Jangan cuma jadi orang yang suka komentar aja. Karena Yesus bilang, orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dengar. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Justru yang memuji iman kita, yang menempa iman kita adalah ujian hidup. Yang membuat iman kita semakin teguh adalah setiap pergumulan yang datang dalam hidup kita. Apakah iman kita tetap berdiri teguh? Itu yang membuktikan apakah kita hidup di dalam firman atau tidak. Taat itu butuh korban. Matius 10 ayat 37, firman Tuhan berkata gini, Yesus bilang, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi kita nggak boleh lebih sayang orang tua kita lebih daripada Tuhan. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Waktu saya baca ayat ini, saya belajar bahwa ini adalah harga, korban yang saya harus bayar di dalam mengikuti Yesus. Saya baru melahirkan anak saya 1 bulan, Axel, waktu dia masih baby. Dan saya langsung berangkat ke pedalaman. Saya ingat harus pompa dan buang ASI di pedalaman-pedalaman, di Timur, di Kalimantan, di Halmahera, di Papua, di Mentawai. Saya buang ASI di daratan Indonesia. Sementara saya jujur tidak ingat wajah Axel ketika bayi, saking seringnya saya pergi meninggalkan Axel selagi dia masih baby. Saya itu seorang mama yang sangat-sangat sayang anak-anak saya. Dan Tuhan tahu itu, bahwa satu-satu hal yang bisa bikin saya drop ya anak. Ketika anak saya sakit, saya drop banget. Dan ketika saya harus pergi meninggalkan mereka untuk menjawab panggilan Tuhan, membuka center-center Tangan Pengharapan di pedalaman Indonesia, itu saya pergi tuh ketika anak-anak saya tuh lagi lucu-lucunya. Ketika Chloe Zoe itu masih ngomongnya cadel dan gak lancar. Hal yang paling saya nikmati adalah ketika saya pulang itu anak-anak saya tuh lari peluk kaki saya. Saya suka sekali. Dan saya sangat sedih ketika saya mau berangkat tinggalkan mereka, apalagi waktu itu saya sambil khotbah keliling. Contoh saya khotbah di Bandung, pulang sampai di Jakarta itu karena macet bisa jam 1, jam 2 pagi, mereka sudah tidur. Jam 5 subuh, saya sudah berangkat lagi ke airport untuk pergi ke pedalaman. Waktu itu saya ke NTT setiap 1,5 bulan sekali. Bayangin, anak-anak bangun dan gak lihat saya. Pernah satu kali waktu saya lagi di perjalanan, Zoe itu telepon saya sambil nangis bilang, Mama di mana? Where are you, Mami? I want you to come home, Mami. Aku mau Mami pulang. Kalau saya ingat momen-momen itu, saya sedih sekali gitu. Kenapa saya harus tinggalin keluarga saya, tinggalin anak-anak saya? Tapi saya belajar dari ayat ini bahwa saya harus cinta Tuhan lebih daripada
orang tua saya, lebih daripada anak-anak saya. Saya harus cinta Tuhan lebih daripada suami saya. Tapi jadi harga bayar bagi saya selama 16 tahun merintis dan melayani di Yayasan Tangan Pengharapan dan khotbah keliling adalah saya harus rela meninggalkan keluarga. Saya adalah seorang yang family oriented, family woman banget, dan buat saya keluarga sangat penting. Tapi Tuhan itu luar biasa mendidik saya bagaimana saya harus berani meninggalkan keluarga saya untuk menjawab panggilan Tuhan. Tiap kali saya berangkat itu pasti saya pergi dengan hati yang hancur, dan nggak jarang saya nangis di pesawat ketika pergi. Pernah satu kali saya pulang di pesawat itu goncangan sangat kuat gitu ya, sampai goyang-goyang, pesawat naik turun. Pas mau landing 3 kali nggak jadi, itu sampai kaki itu di bawah, kepala di atas, saking pesawat menukik tajam. Itu yang cuma saya ingat, cuma anak-anak saya. Saya cuma bilang, Tuhan izinkan aku ketemu anak-anakku. Lebih dari harta, lebih dari apapun bagi saya, harta yang saya paling berharga itu anak-anak saya. Tapi Matius 10 ayat 37 bilang, barang siapa mengasihi anak-anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ya tidak layak bagiku. Kita harus mau berkorban. Kalau kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Taat itu butuh korban. Lukas 9 ayat 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Kalau kita lihat dari ayat ini, Yesus tidak menjanjikan kenyamanan. Mengikut Yesus itu penuh tantangan. Kesetiaan kita yang akan membuktikan iman kita. Ketika kita digoncang menghadapi tantangan, kita tetap setia sama Tuhan, itu yang membuktikan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Saya ini nggak jago berenang, tapi ketika saya disuruh Tuhan untuk pergi ke padang pedalaman, saya tuh melewati lautan yang ombaknya tuh tinggi, badai, hujan deras. Itu di laut itu bisa berjam-jam. Kadang-kadang mesin perahu mati, signal handphone nggak ada. Aduh, saya udah cuma bisa berharap sama Tuhan. Dan saya tuh baru kayak sadar-sadar, selama 15 tahun keliling itu saya nggak pakai pelampung. Kami baru beli pelampung itu untuk guru-guru pedalaman. Nah, sementara saya nggak jago berenang. Dan betapa luar biasanya, nggak satu kali pun kapal saya tenggelam. Tuhan lindungi. Tapi Anda nggak tahu kan, di atas perahu itu jantung saya deg-degan. Pinggang sakit nahan ombak, buk tiap kali begitu. Taat itu butuh korban. Saya ingin tutup dengan ini. Anda harus mengerti kenapa Tuhan taruh firman Tuhan ini di hati saya untuk disampaikan bahwa mengikut Yesus itu penuh tantangan, bukan kenyamanan. Anda harus tahu apa yang Yesus mau sampaikan buat kita. Matius 24 ayat 6-14. Dengar ini baik. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia
menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara sadar nggak, bukankah hari ini YouTube, sosial media, dunia maya telah membuka akses untuk Injil diberitakan tanpa batas. Hari ini platform YouTube, sosial media memberi akses untuk semua orang mendengar Injil, mendengar kabar baik. Dan firman Tuhan berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bukankah kita dengar perang di sana sini? Bukankah kita dengar gempa bumi, banjir, kita dengar di sana sini terjadi kelaparan? Dengar baik, kita harus siap menghadapi akhir zaman. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jangan cari aman. Anda tidak akan bertumbuh dalam iman dan Anda tidak akan bertahan. Izinkan tantangan, penderitaan, dan kesulitan hidup menempa imanmu. Peganglah firman Tuhan dan jadilah kuat. Jangan dinina bobokkan dengan kenyamanan. Jadilah umat yang dipersiapkan untuk menjadi kuat menghadapi tantangan di akhir zaman. Keep growing, stay strong. Apapun tantangan hidupmu hari ini, apapun pergumulanmu, apapun penyakitmu, apapun penderitaanmu, tetaplah kuat dan bertahan. Pegang teguh kepada firman Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan kita setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya berdoa Anda semua bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Imanmu kuat di dalam Tuhan, berakar di dalam firman Tuhan, sehingga apapun tantangan yang Anda hadapi dalam hidup Anda tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa agar setiap benih firman yang telah ditaburkan jatuh ke tanah yang subur, sehingga setiap kami yang mendengar firman ini, kami bertumbuh sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Apapun tantangan hidup kami, Tuhan akan membuat iman kami ditempa, dan kami akan tetap bertahan. Kami akan tetap setia mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, berikanlah kasih karunia-Mu, supaya mereka sanggup kuat menghadapi apapun yang menjadi tantangan mereka. Sembuhkanlah sakit mereka Tuhan, berikanlah pertolongan kepada setiap permasalahan mereka. Tuhan, apapun pergumulan umat-Mu, hamba-Mu percaya Engkau setia. Tuhan, mereka tidak akan dicobai melampaui kekuatan mereka. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau pasti buka jalan keluar buat umat-Mu. Tuhan, jamah dan kuatkan umat-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang ditantangan mereka. Hamba-Mu percaya Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Jehovah Nisi, Tuhan Engkau Jehovah Jireh. Tuhanlah pertolongan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.